Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Viral News and Entertainment dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di Viral News Entertainment edisi Bincang Blak-Blakan. Waduh, Bincang Blak-Blakan. Beberapa waktu lalu saya sempat menghadirkan seorang tokoh pemuda yang juga pekerja entertain dan juga seorang polisi. Tetapi kali ini saya akan menghadirkan sosok yang tentunya tidak asing lagi di dunia entertain. Tetapi banyak orang tidak mengetahui sosok yang satu ini, bahwasanya dia adalah berdarah Bugis. Orang Bugis kebanyakan kalau tidak jadi nelayan, jadi praktisi, jadi katakanlah pekebun, dia perkebunan kelapa yang paling sukses. Kali ini kenapa dia orang Bugis ini berdarah Bugis tetapi justru meloncang jauh menjadi seorang pekerja entertain? Inilah Anto Sena. Salam jumpa Anto, apa kabar? Salam jumpa juga Pak Hussein. Alhamdulillah baik sangat. Sehat baik dan sangat baik. Sangat baik. Anto, seperti prolog saya katakan tadi bahwa ini ada darah-darah Bugis ya. Iya, bukan ada darah-darah, memang Bugis semua keturunan. Bugis saya. Tulen. Kedua orang tua Bugis. Kedua orang tua Bugis. Kenapa bisa ke Bangka? Kalau menurut cerita ke Bangka itu katanya pada zaman dahulu itu zaman PKI ya mungkin ya di tahun sekitar tahun 65 ya. Iya, begitulah. Iya. Tadi kalau mereka nggak lari dari kampung itu, mereka dibunuh. Dipaksa, nggak tahu dipekerjakan, nggak tahu dia apa, pokoknya dibunuh katanya itu. Jadi mereka itu kabur dari kampung, dari Sulawesi itu. Oh, termasuk kedua orang tua Anto? Termasuk kedua orang tua. Masih kecil, masih di Ayun katanya orang tua. Oh, sudah digendong, sudah dibawa kemana? Ke Bangka? Itu nggak tahu tujuan mau kemana. Pokoknya kita harus lari dari kampung ini gitu. Jadi kampungnya di mana? Di Belitung. Bukan di Sulawesi? Sulawesi itu kalau orang tua keturunan Bone dan Sinjai. Bone dan Sinjai. Iya, Sinjai. Dari Bone dan Sinjai itu pokoknya dibawa orang tua atau kakek Anto dulu. Iya, kakekku bawa kakek. Entah kemana nggak tahu, pokoknya berbulan-bulan tengah laut katanya. Di tengah laut. Iya. Katanya. Sampai akhirnya terdampar di Belitung. Pulau Belitung. Pulau Belitung. Jadi mereka ini dulu dari Sulawesi, kakeknya Anto ini menyelamatkan keluarga termasuk orang tua Anto ini agar terhindar dari serangan para PKI. Waduh, sadis banget memang PKI dulu ya. Bener banget katanya. Oke. Sampai di situ apa cerita orang tua dulu? Kerja kakek nelayan? Iya, pas sampai itu juga sampai di Belitung itu bukan langsung enaknya, bukan langsung gimana, itu juga bertumpahan darah lagi sama satu kampung Melayu itu. Iya. Artinya orang luar Belitung dengan pendatang itu? Iya, bermusuhan karena orang Bugis dikenal dengan apa namanya itu, wataknya keras. Iya. Jadi nggak mau mengalah, dia numpang tapi nggak mau mengalah. Iya, gitu. Iya. Jadi bentrok lah dengan orang kampung situ. Kakek saya itu di pinggir laut. Masih tinggal di pinggir laut dan di pesisir pantai. Pantai. Jadi mereka itu di kapal itu tinggalnya, kapal tanpa mesin waktu itu. Jadi istilahnya kalau orang menyebutnya kapal itu apa? Bagan kalau pinisi. Pinisi kapal besar ya. Iya. Kalau yang kecil itu apa? Bagan. Bukan bahasa Bugisnya itu kan kater. Bukan. Karaeng itu nama orang. Bawa karaeng. Karaeng itu nama gelar. Nama gelar. Karaeng nama gelar. Andi Peta Karaeng. Iya. Kalau saya ada sih keturunan, cuman nggak saya pakai. Nah, dari situ yang diselamatkan dulu dari dari Sulawesi ke Belitung itu bapak apa ibu? Semua satu keluarga. Memang bapak saya dengan ibu saya itu masih keluarga jadi. Masih keluarga jadi menikah mereka. Oke. Jadi lepas cerita tadi mereka hidup tetap di Belitung, bertahan di Belitung. Di Penes itu. Iya, di kapal Penes itu. Lama kelamaan mereka naiklah mungkin ya ke darat. Ya. Waktu itu pertumpahan darah katanya. Cuman kakek saya dikenal jago. Iya. Jago, jadi apapun bisa dipatahin katanya. Ada semacam ilmu tenaga dalam ya. Jadi apapun misal mereka tuh kalau misal
maju, ya udah memang mati sama mati, tapi nggak semestinya langsung mati, ada jampi-jampinya mungkin ya. Tapi Iya. Sekarang di Belitung masih ada keluarga kan? masih Kedua orang tua masih? kedua orang tua udah berpulang ke Ramat. Oh, siapa yang ada di Belitung? Saudara-saudara saya Saudara. Sering ke Belitung? sering lebaran Belitung, kemana lebaran. Oke, Tok. Awal profesi Anda diawali dari mana? Profesi Anda sebagai penyanyi kah atau perancang dulu? Saya pertama tuh kori. Oh, kori di Belitung. Ya, kori Oke. di Belitung diambillah. Waktu itu dijadikan kecamatan, saya mewakili kecamatan dan alhamdulillah saya terpilih juara 1. Oh, alhamdulillah. Terus abis itu kemana? Habis itu kan saya masih sekolah kan. Sekolah kelas SMA Iya. waktu itu. Dan sekolah SMP aku tingkat remaja kan, diambil kori juara 1, terus tingkat kabupaten, tingkat dewasa saya masih menjuara juga waktu itu. Oke, kemudian saya menjahit. Nah, menjahit ini dari mana? Menjahit ini nggak tahu, saya nggak pernah kursus. Enggak, awalnya mungkin ada niat, aduh pengen dia bisa menjahit seperti orang. Iya bisa, karena waktu awalnya itu ada mesin jahit di rumah, Oh. mesin jahit rusak, jadi saya bongkar. Tapi alhamdulillah saya bisa nyerpis mesin jahit juga. Oh, nyapin mesin jahit Iya, bisa. bisa. Nah, kenapa kan biasanya orang Bugis itu kalau enggak identiknya dengan nelayan, kalau enggak dia dengan pertambangan atau dengan perkebunan kelapa, kenapa Anda jauh sekali? Nggak tahu sih, karena memang waktu itu kan orang tua memang mendidiknya nggak disuruh ke laut. Pokoknya kamu jangan ke laut. Kalau saya mau ke laut kadang-kadang ditakut-takuti dengan gelombang besar. Oke, jadi memang orang tua tersebut tidak menginginkan anaknya sebagai Iya penerus. saya. Tidak Kayak gitu toh ya. Tapi memang orang tua saya maaf ya, bukan apa. Memang orang tua saya mampu dulunya. Iya. Ya akhirnya dia berhasil di Belitung kan. Iya. Akhirnya kakek tadi berhasil nurunkan anaknya berhasil ke Belitung. Saya dengar kayak gitu juga. Akhirnya bisa menyekolahkan anak, bisa mengantarkan anak ke lebih dewasa lagi. Bapak saya punya. Nah kemudian untuk beralih ke jahit tadi, profesi penjahit tadi, di awal Anda menjahit itu tahun berapa kira-kira? Ingat nggak apa yang Anda jahit? Saya mencoba saya menjahit punya saya sendiri dulu. Oh, Saya di SMA kelas jahit 1. pakaian sendiri? Iya, jahit sendiri. Pakai mesin jahit kan? Iya. Dan alhamdulillah waktu itu SMA saya bikin saya nggak pernah beli celana sendiri, benar. Oh. Dan langsung saya bisa gitu kan. Itu kan biasanya orang pakai apa dulu tuh? Pola. Pola dulu. Iya, saya nggak pakai pola Sampai sekarang? sampai sekarang. Enggak pakai pola? Enggak. Unik sekali memang. Makanya itu. Jadi semua orang ini mempekerjakan sesuatu atau katakanlah Pak membuat bangunan, dia pasti pakai pola atau pakai market sendiri. Anda Kalau baju laki-laki nggak pakai pola saya. Kalau baju cewek kan banyak banyak lekuk-lekuknya, jadi Iya. harus pakai. Jadi memerlukan bahan banyak. Jadi mau diameter gimana pun pakailah sebentar polanya. Cuman udah selesai itu udah. Nah, Anda ini mengenal pola itu dari mana? Maksud saya? Di dalam waktu SMP itu, waktu zaman SMP saya itu ada namanya tata busana. Oh, memang ada ya. Itu kan PKK, bagian dari Iya. PKK. Jadi saya kenapa kok saya tergeluti ke situ? Saya kok pengen Tapi waktu kan itu. tidak begitu mendalam pelajaran di SMP kan, itu namanya ekstrakurikuler. Iya, tapi saya langsung nangkap, Pak. Iya. Artinya Anda tidak kursus khusus untuk Enggak pernah saya kursus khusus. Oke, jadi buat rancangan baju laki-laki, blazer sama macam jas juga tidak pakai pola? Enggak pernah. Ada nggak keluhan selama ini? Enggak ada sih. Nggak ada. Keluhannya Oke. cuma orang mau cepat karena itu. Iya. Sahabat Viral News and Entertainment, Anda tentu penasaran dengan karya Anto, dengan blazernya, apa yang dipakainya, terus macam dan rancangan-rancangannya. Ini dia, kita lihat videonya berikut ini. Halo sahabat Viral News and Entertainment. Inilah koleksi-koleksi baju saya manggung ya. Sebagian ada pesanan orang juga. Ini kalau ini baju ini biasa saya pakai dalam acara Bugis, misalnya perayaan, misalnya pesta-pesta Bugis. Dan misalnya juga ini ada juga batik kombinasi. Ini bisa bebas dipakai dalam acara apa aja, bebas pastinya. Ini terbuat dari sutra, ya. Bahan sutra dari Sulawesi Selatan langsung ya. Dan masih banyak koleksi-koleksi saya kok yang lain.
Ini kalau misalnya dikeluarkan semua mungkin nggak bisa ya, tapi udah dilihat semua mungkin ini foto-fotonya, ini model-modelnya juga pastinya ya. Dan alhamdulillah sekali dengan baju-baju ini saya bisa untuk konser keliling kota Palembang ya, pastinya. Menjahit satu baju ini tergantung sih, ada 2-3 hari kalau memang maksimal, untuk nggak ada masih banyak waktu luang. Tapi kalau bisa satu baju, kalau model-model jas nggak bisa 1 hari sih. Kalau model biasa kayak gini misalnya bisa 1 hari bisa. Just for karya saya semua ya, Sena Collection ya. Nah, sahabat Viral News and Entertainment, demikianlah, inilah koleksi-koleksi saya yang ada di rumah. Bye-bye. Waduh, terima kasih Anto. Anto sudah memperkenalkan. Waduh, busananya bagus-bagus, cantik memang ya. Saya kagum. Nah, kemudian sudah banyakkah menghasilkan sesuatu dari rancangan atau karya Anda menjahit ini? Kalau banyak ya luar biasa banyak sih. Kayak saya merantau ke Bangka. Saya yang di Belitung nih, merantau ke Bangka dari nol. Saya pertama kali kenal dengan seseorang di Pangkal Pinang itu Dian Kaseba. Oh, kasihan banget. Ya, pertama kali saya. Yang kasihan banget. Dia Dian Kaseba. Kasihan banget. Kasihan banget ya. Saya ketemu Dian Kaseba pertama kali di Pangkal Pinang. Saya merantau ke Pangkal Pinang. Terus pertama kali saya tinggal di Ranggas nih. Iya. Di rumah Yeni Musik. Saya langsung show, pokoknya full show-nya. Nah, nanti dulu kita beralih ke pemusik. Saya tanya tadi rancangan Anda, dan ketika Anda menawarkan karya Anda, rancangan Anda, baju Anda itu di tahun berapa? Ketika Anda ke Bangka, saya menawarkan di tahun 2013. 2013. Waktu itu menawarkan dengan siapa? Menawarkan ke pemusik. Oh, kenal dengan Dian Kaseba? Iya. Menawarkan dengan pemusik. Iya, pemusik khususnya wanita waktu itu kan. Jadi waktu itu saya bingung kerja apa gitu di sini kan. Iya. Kalau saya kerja musik seminggu sekali lah, kan di hari-hari itu nggak ada. Jadi saya berpikiran saya menjual handphone untuk membeli mesin jahit. Oke. Dan alhamdulillah waktu itu mesin jahit ku beli dengan harga 1 juta lebih lah. Ku jual handphone. Saya nggak punya handphone waktu itu, tapi saya punya handphone butut. Iya. Untuk telepon aja. Tapi dan alhamdulillah waktu itu luar biasa, subhanallah, meledak banget job untuk jahitan itu. Kalau menurut saya baru seminggu ngekos Pak ya. Udah lengkap, saya AC saya pasang AC, tempat tidur yang bagus, lemari yang besar, pokoknya orang pada heran Pak waktu itu. Ya, artinya sudah menikmati hasil. Sudah menikmati karena transfer seluruh musik Sebangka Belitung. Sebangka Belitung. Sebangka Belitung. Belitung juga. Belitung juga. Memesan baju atau kostum ya untuk manggung. Untuk manggung dengan Anto. Nah, kemudian kan banyak nih. Banyak job pesanan-pesanan. Beralih juga saya dengar Anda ke dunia tarik suara. Gimana ini pembaginya? Ini bingung ini nih. Banyak ketemu orang yang berprestasi. Kemudian saya garis bawahi, bahkan orang berprestasi ini memang satu kemauannya kuat. Kedua, dia tidak mengenal lelah. Dan ketiga, tidak mengenal ngantuk kayaknya ini ya. Nah, kapan ini beralih ke dunia entertain tarik suaranya? Ke dunia entertainment itu memang saya di Belitung, memang saya belum manggung nih. Cuman saya ikut lomba karaoke ini. Oke. Ya, di samping Kori tadi kan? Iya, samping Kori dan tingkat ya kelurahan biasa ya, Pak. Kalau kampung-kampung, juara 1 terus ya Pak. Juara 1 terus. Iya, kalau ketika dangdutnya juara 1 terus. Dan ada buktinya itu. Iya, oke. Kemudian beralih sini bergaul dengan mereka penyanyi-penyanyi, tertariklah untuk
Iya, Nyanyi. tertarik untuk nyanyi, dan ternyata mereka juga menerima saya gitu kan. Pernah ke kompetisi nasional? Pernah saya Di ajang apa? di Dangdut Mania. Dangdut Mania terus? Ya, Dangdut Mania, FIFA Dangdut Mania 2010. Mm-mm. Dan juga saya pernah terpilih menjadi perwakilan Palembang untuk Liga 2 20 besar. Jadi saya dapat golden ticket. Tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014 mewakili Palembang. Artinya Anda itu ikut di audisi di Palembang ya? Iya, audisi karena Bangka nggak ada kan. Iya. Waktu itu nggak ada. Tahun berapa itu? 2014. 2014 Di Akademi 2. Akademi 2. Dan terpilih. Oke, kemudian dari situlah Anda berkarya terus bernyanyi. Saya dengar sampai job-jobnya sampai sekarang banyak kan? Alhamdulillah. Nah, membagi job, kemudian kalau orang mau pesan baju, kostum, kemudian kebenturan dengan job banyak di Palembang, gimana membagi waktunya itu? Membagi waktunya ya kadang-kadang saya misalnya itu mereka kan sebelum saya ini kan mereka calling dulu. Untuk sana ada job nggak sekian waktu? Ada, nggak ada misalnya kan? Ya job jahit kan bisa kutunda dulu kan? Kalau job jahit bisa kutanya dulu sama yang punya mau pakai nggak cepat, nggak buru-buru, ya udah saya berangkat dulu kan. Kalau ke Palembang kan dekat, misalnya bisa naik pesawat, bisa apa kan. Insya Allah sih ini ada permintaan di Makassar nih, tanggal 31 Juli ini. Cuman saya nggak bisa karena tanggal 1 di Palembang. Di mana? Tanggal 1 di Palembang di daerah apa sih nama itu? Talang Keramat, bukan ya daerah kotanya sih. Oke, di Talang Keramat. Lu Talang Keramat kilometer 14 di Talang Keramat. Ada bandara katanya kan. Iya betul. Tapi banyak job Anda sampai penyanyi Palembang sendiri kabarnya tereliminasi tergusur oleh Iya, tanggal ini insya Allah ya. Kalau misalnya maaf nggak ditunda ya, namanya kan sekarang kan zaman Covid apa ya. Tanggal 1, tanggal 4, tanggal 8, tanggal 19 itu Palembang semua. Palembang, waduh. Jadi siapa yang tidak kenal dengan Anto Sena ini, terutama bagi marga-marga dari Sulawesi ya, Bugis ya, Mandre. Anda sangat langganan benar sangat. Nah kalau di panggung, kita lihat foto-foto berikut ini. Nah ini foto-foto Anto waktu manggung di Palembang tuh ya. Di Palembang ini kebanyakan di mana nih foto-foto ini? Ini ada yang di Makarti, ada di Sungai Semut, ada di Tanjung Emas, ada di Palembangnya juga ada di kotanya. Iya. Pokoknya seluruh pelosok-pelosok Palembang. Ada juga nih foto-fotonya di Ampera. Ada juga. Iya, ini sedang di Ampera, sedang sedang selang waktu ya. Iya, selang waktu karena waktu itu kan panggungnya ada yang 3 hari, jadi saya berjalan-jalan aja. Nah, pengalaman yang menarik selama manggung di Palembang di daerah Sumatera Selatan apa ini? Pengalaman menarik maksudnya? Yang paling berkesan? Berkesan sih kalau saya berkesan semua sih. Bahkan dari masa Saweran lebih dari yang apa yang itu saya manggung sama Selfie di Gedang. Liga 1 ya. Iya. Waktu itu ada acara sunatan orang kaya di situ ya, orang anggota dewan, tapi dia alhamdulillah segaya juga kayaknya 3 periode. Di situ saya luar biasa, saya menemukan sawer itu hampir 7 juta gitu kan. 7 juta. Iya, 7 juta di genggam ini. Terus saya kayak mimpi gitu, saya mimpi gitu kan, belum amplopnya lagi kan. Iya, jadi kedua ada juga belum ucapan terima kasih. Belum ucapan terima kasihnya, itu yang luar biasa. Setelah itu ada lagi Pak yang luar biasa lagi di Jambi. Saya bukan hanya di Palembang, di Jambi. Jambi juga. Di Jambi itu acaranya ada namanya acara untuk pertemuan antara pihak laki-laki dan perempuan kan. Bisan keluarga besar. Iya. Jadi pada malam itu aku sampai sore pesawatnya kan. Aku mau istirahat rencana tuh, tapi ada tuan rumah deh katanya silakan makan dulu ke rumahku juga biasa aja penampilan. Disuruh nyanyi. Dan beberapa lagu itu Pak 4 juta, 4 juta, nggak tahu berapa sejam kayaknya cuma. Hal-hal yang tidak disengaja. Hal-hal yang tidak nggak terduga ya. Iya, nggak terduga karena acaranya cuman acara ya besok acaranya sebenarnya Pak. Iya. Rupanya di situ kalau acara-acara untuk pertemuan itu memang mereka meriah. Jadi satunya kalau nggak ngasih berarti mereka dikira ya bos-bos ya dicukir lagi. Getah basah. Iya, apa itu harus orang kaya kan. Iya. Kalau nggak beri, malu berarti kan. Iya. Gitu. Oke, wah sungguh sangat berkesan itu Tak. Oke Tak.
Jadi bagaimana Anda melihat talent-talent atau penyanyi yang baru saja tumbuh di Kepulauan Bangka Belitung ini, kenapa justru dia karirnya kadang-kadang stop atau mentok di daerah itu sendiri, tidak berkembang keluar? Apa penyebabnya? Kadang-kadang itu Pak, kita juga sih sebenarnya. Ya di dalam kita penyanyi ini attitude juga, dan yang pastinya semua kembali ke kita aja. Aku tidak pernah memandang berapa jobku Pak. Kalau aku ditelepon orang tuh nanti urusannya. Berapa deh jobnya nanti urusannya. Aku berangkat aja dulu. Gimana deh tiketnya, nggak usah dibayar tiketnya, nanti saya yang punya tiket dulu gitu. Nah, jadi mereka tuh menganggap gimana, oh ini aku juga makan nggak pernah, kadang-kadang dihadiri mereka makan, udah sini aja kita makan rame-rame. Yang terpenting mungkin kamu tidak lupa darah kacang, bukan tidak lupa di kulit. Iya, tidak. Kalau saya misalnya istilahnya tuh tadi Anda menyebutkan, saya garis bawahi, pertama kali ke Bangka ini kenal dengan Dian Kaseba, artinya selalu ingat. Iya, saya apapun Bang Dian dan Dian Kaseba, apapun ngomongin saya, apapun ngocehin saya, walaupun dia membenci saya balas dengan senyum. Karena itu orang tua saya di sini merasa gitu. Orang tua, kakak juga yang pastinya. Dan walaupun gimana pun itulah orang yang pertama sih yang saya kenal di Pangkal Pinang. Ya, artinya memang itu. Guru, orang tua wajib untuk selalu dihormati. Ya, dan saya juga marahnya seorang guru sama dengan marahnya orang tua. Mereka tidak akan pernah dendam. Tapi itulah yang cikal bakal mengantarkan kita kesuksesan. Kalau kita belum apa-apa sudah sombong sama mereka, sudah denda si hello lagi, iya, insya Allah lah Allah akan memberikan ujian yang begitu berat. Terpuruk lebih dari sebelumnya. Oke. Mungkin Anto juga ada pernah ciptakan lagu? Kalau ciptaan lagu sih ada dulunya, cuman saya nggak sempat untuk memviralkan juga karena waktu itu belum ada YouTube kan, saya belum ngerti dengan YouTube. Tapi insya Allah saya juga tertarik dengan zaman sekarang ini. Ada di video-video klipnya kan? Belum diproduksi. Belum ada diproduksi, cuman sekilas mungkin bisa nggak? Ingat nggak? Lagu-lagu ciptaannya salah satu aja. Salah satu apa ya waktu itu ya? Lupa Pak. Nah, dan 2000 waktu itu saya Jakarta, saya kan lama di Jakarta tinggal. Zaman ini itu. Nah, pesan ini untuk teman-teman. Apa yang Anto pesankan ketika kita ingin mencapai kesuksesan itu? Pesan dan kesan saya buat teman-teman semuanya, janganlah kita merasa hebat. Dan juga di dunia ini nggak ada yang hebat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu merendah, dan janganlah kita membawa selalu sifat-sifat yang ego kita yang tinggi, yang mau dihormati, yang mau dihargain berapa juta. Pokoknya yang pastinya mari kita sama-sama menghargai kita sendiri. Kita hargai sendiri kita dulu, baru orang menghargai kita. Jadi janganlah memandang orang kalau kita diajak orang itu berapa juta sih, nah gitu, berapa jobnya, nggak usah. Nanti urusan itu Allah bisa memberikan kita yang terbaik nantinya. Oke. Ini harus dipegang. Apa pesan yang disampaikan oleh Anto Sena tadi, bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa berbangga hati, jangan pernah tinggi hati. Itu intinya. Pak, benar Pak. Artinya menjadi orang sukses itu tidak gampang. Tetapi ketika Anda sudah diantarkan teman-teman dan seseorang untuk sukses, Anda juga harus ingat dan tahu diri kepada orang-orang yang mengantarkan Anda ke jalan kesuksesan. Iya benar Pak. Iya. Anto, terima kasih peluang yang sudah diberikan untuk Viral News and Entertainment. Mudah-mudahan ke depan Sena Collection lebih berkembang lagi. Amin. Dan mudah-mudahan jobnya semakin banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian apa yang diharapkan, diinginkan segera terwujud. Apa yang harapan yang belum terwujud? Apa yang harapan Anda? Harapanku sih ingin menjadi orang sukses aja. Keinginannya? Ya, keinginannya orang sukses. Yang pastinya ya. Sukses memiliki kebun gitu. Iya, sukses memiliki rumah besar. Rumah besar. Duit banyak. Artinya memang mudah-mudahan insya Allah Tuhan menyertai harapan-harapan Anda. Sahabat Viral News and Entertainment, jangan lupa like, subscribe, and share ketika Anda menonton atau menyaksikan vlog kami berdua ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi motivasi untuk Anda semakin maju. Dan lihatlah, kemajuan seseorang, kesuksesan seseorang bukan terletak pada diri dia sendiri, tetapi harus bantuan orang lain.
Dan ketika Anda mampu atau berhasil meraih sukses, jangan lupa bahwa kiri kanan Anda adalah orang-orang yang mengantarkan Anda ke dunia kesuksesan. Terima kasih sudah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.